warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Lucky Octaviano dalam program Wajah Warta Jelajah. Wah, oke. Ini program ini berisi tentang cerita-cerita penjelajahan ya, baik jelajah darat, gunung, laut maupun mana-mana. Pokoknya cerita-cerita perjalanan dari narsum-narsum kita gitu. Bersama saya sekarang sudah ada Mas Eko Priyono. Nah, apa kabar Mas Eko? Baik, kabar baik Mas Luk. Kabar? Halo Sobat WK semua, ketemu lagi kita. Nah, ini Mas Eko Priyono ini termasuk apa ya, kalau dibilang ahli gunung Berat, ahli gunung, berat. Beliau ini penyuka pendakian gunung ya. Saya penikmat keindahan alam. Penikmat keindahan alam. Oke. Yang indah-indah saya menikmati gitu. Ya? Menikmati. Memang harus begitu Mas Eko. Itu yang bikin kita awet muda. Iya. Mas Eko ini udah beberapa gunung yang sudah didaki. Terakhir adalah Gunung Sumbing. Nah, Gunung Sumbing yang ada di Jawa Tengah ya. Nah, kita pengen dengar nih Sobat WK, saya juga pengen dengar tentang cerita Mas Eko menjelajah Gunung Sumbing ya. Itu gunung ke berapa? Kedua atau ketiga ya tertinggi di Jawa Tengah? Kedua ya? setelah Slamet. Setelah Slamet ya? Oke. Kedua tertinggi setelah Gunung Slamet. Gimana Mas Eko? Itu perjalanan kapan dilakukan? Saya malah lupa ya waktunya Mas. Sebentar Mas. Saya ingat saya tanggal 17. Oh, berarti November. Oh iya. Pertengahan ya. 17, 18, 19. Wah, masih hangat banget. Jadi persiapannya sebetulnya dari Kamis ya. Saya kan ngajuin cuti dari hari Jumat. Ya karena saya masih kerja jadi harus berbagi waktu gitu. Mas Luk tahu kan saya kerja di mana? Oh ya pasti. Beliau ini sibuk sekali. bahkan ya inilah hebatnya Mas Eko, bisa menyempatkan di sela-sela kesibukannya itu ya itu tadi menikmati keindahan alam Indonesia. Rencananya tanggal 17 malam tuh setelah kerja kita bantu teman di cetak kan ya waktu itu masih jalan jam 10-an lah kan kita udah beres jam 10-an. Tapi ternyata molor baru jemput teman yang ada satu pendaki perempuan baru ikut kami. Jam 1 tuh baru jalan dari Bekasi. Itu berapa orang jadi? Jadi berempat. Total 4 orang ya? Saya, Ruli Anwar yang biasa dipanggil Bandung, terus Anggit Chandra yang biasa dipanggil Culik, sama Vinkan Santika Wangi. Vinkansa Santika Wangi tuh kalau nggak salah namanya itu. Jadi kami berempat gitu. Kami jemput di rumahnya Vinkan, jalan sampai ke Dusun Butuh. Itu sekitar jam 9. 9 pagi. Karena kita cuma berhenti sekali tapi berhentinya tuh lama gitu. Dan perjalanannya nggak ngejar yang kecepatan tinggi gitu. Kita ya udah santai aja menikmatin gitu. Nah, ada di perjalanan itu kan harusnya kita bisa lewat tol yang Ungaran itu loh Mas. Saya tol Bawen kalau nggak salah ya. Iya, betul. Tol Bawen. Tapi saya keluar, saya lupa di kilometer berapa dan itu lewat jalan non-tol. Dan itu lebih lambat sih jatuhnya. Sebetulnya kalau lewat itu milih sendiri atau pakai aplikasi? Ada dua pilihan, pakai aplikasi. Tapi kita lihat ya udah sama aja toh ketemu juga di sana. Karena kalau lewat Bawen itu agak muter memang. Agak muter gitu. Tapi itu justru lebih cepat karena pulangnya saya lewat situ. Ini lewat kampung-kampung ya lebih lama tapi kita bisa menikmati pemandangan. Gitu kira-kira. Dan kita bawa mobil sendiri. Avanza 2015 manual, dari rumah tuh udah full. Cuma isi sekali tuh saya lupa kilometernya berapa, 250.000. Baru isi lagi tuh pas pulang. Gitulah. Singkatnya kita sampai nih. Jadi Gunung Sumbing ini kan punya beberapa jalur ya, layaknya gunung lain lah. Iya. Yang saya tahu ada jalur Bowongso ya. Bowongso, Cepit. Ada Lamuk ya, Lamuk, Banaran. Ada Kaliangkrik ya. Nah, kita memang pilih yang mana tuh? Pilih ke Kaliangkrik. Pilih yang kan di Dusun Butuh dia. Di Dusun Butuh. Desanya kalau nggak salah Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik. Nah itu di Kabupaten Magelang. Iya. Jogja. Nah kita pilih di situ karena
Dusun Butuh ini disebut Nepal Panjava. Iya, betul. Nepal Panjava. Jadi buat teman-teman yang bisa dilihat lah di tayangannya, itu tuh desa-desa yang adanya di lereng gunung mirip seperti di Nepal. Di Nepal. Makanya dinamain Nepal Panjava. Nah, dari namanya itu yang kita pikir, oke lah. Tapi sebetulnya untuk beberapa orang bilang jalur Kaliangkrik ini nggak ada direkomendasikan buat pemula kira-kira gitu, karena jalurnya agak panjang, Mas. Oh, agak panjang. Agak panjang gitu, jadi bisa lewat Garung. Ini apa? Elevasinya ya agak lumayan lah gitu. Kita sampai ke base campnya di Simponi tuh, base camp Dusun Butuh. Jadi parkir mobil ada di bawah gitu. Dari bawah tuh kita bisa lihat pemandangan desanya yang penuh warna-warni dan rumah bersusun bertumpuk-tumpuk di bawah kaki Gunung Sumbing itu, wah indah banget kalau lagi cerah ya, nggak ketutup awan. Kebetulan kemarin pas saya kesana tuh agak berawan tapi sempat cerah, jadi ya gitu, jodoh-jodohan, Mas. Jodoh-jodohan. Nah, dari situ kita naik ojek ke base camp, parkir mobil dulu, base camp. Ke base camp, registrasi itu udah hari Jumat ya, Mas? Ya. Tanggal berarti Jumat 18 siang ya? Berarti udah mulai Jumat siang ya? Tanggal 17 ya? 17 ya? Tanggal 17 siang tuh. Sempat tidur dulu di base camp. Nah itu bayar registrasi per orangnya 25.000 kalau nggak salah. Jadi kita berempat. Nah terus di situ ada banyak tempat ya. Terus banyak pilihan makanan di situ kan. Ya udah istirahat. Tapi karena hari Jumat, potong sholat Jumat, kita baru start lagi tuh siang, Mas. Setelah sholat Jumat semua prepare dan barang bawaan tuh diperiksa. Layaknya gunung di Jawa sebetulnya, Merbabu, Sindoro, barang-barang tuh diperiksa. Barang bawaan diperiksa, dibongkar. Dibongkar ulang. Tapi ada kesalahan waktu itu, kami agak jadi kami berempat ini menamai diri Bandung Open Trip. Bukan jasa open trip sebetulnya, tapi karena kami kalau naik gunung tuh enak banget, makanannya tuh bukan Indomie doang gitu. Kita bawa daging, ayam, mewah buah. ya. Makanya kayak open trip nih gitu. Kalau open trip kan dibawain ya, dibawain kita bawa sendiri. Ya udah bersusah-susah dulu, tapi enak lah, nggak cuma Indomie aja gitu. Menikmatinya di atas gitu. Nah, Bandung Open Trip, kenapa Bandung? Ngambil nama bukan anggota, dia tadi ya salah satu anggota. Ruli Yanuar. Bandung, panggilannya dari SMA tuh Bandung. Saya kan kenal Bandung ini dari SMA gitu, dia kakak tingkat di Pecinta Alam juga. Dulu namanya Sispala, sekarang Fornepa gitu. Nah, pendiri kayaknya. Enggak lah, bukan. Saya angkatan ke-6. Angkatan ke-6. Bandung angkatan ke-5. Culik angkatan ke-4. Senior semua kalau SMA? Gitu. SMA 2 Ciputat. SMA 2 Ciputat. SMA 2 Ciputat. Di Pondok Ranji. Sekarang bukan SMA 2. SMA 4 kayaknya, Mas. Ada perubahan kan ya? Iya, perubahan. Ada perubahan. Kalau nggak salah SMA 4. Nah, Bandung Open Trip tuh kami namain Bandung Open Trip. Nah, Vinkan ini baru pertama kali ikut Bandung Open Trip. Nah, kenapa Bandung Open Trip? Bandung inilah yang banyak punya alat ketimbang kami yang lain. Kami punya nesting, kompor, tapi kalau udah ke rumah Bandung udah lengkap semua. Kita nggak perlu nyari kemana-mana. Tenda dia ada 2 berapa jenisnya. Masuk ke toko outdoor gitu. Iya. Masuk ke toko perlengkapan outdoor. Jadi kasur tiup dia ada, bantal tiup ada, udah semua deh. Kalau carrier kita lagi rusak, ya udah aman lah di situ pokoknya. Nah udah Bandung Open Trip lah gitu. Nah terus biaya-biaya yang kami keluarkan ya lebih banyak patungan gitu, dan yang lebih banyak mengeluarkan uang biasanya Bandung gitu kira-kira. Jadi dinamain Bandung Open Trip. Nah, lanjut lah ya. Lanjut, jam 2 kita jalan, kalau nggak salah jam 2. Jam 2 udah mulai. Jadi sebetulnya dari base camp ke pos 1 itu tinggi banget sih. Bisa jalan kaki, Mas. Tapi kita mau milih menggunakan atau memanfaatkan fasilitas atau kearifan lokal yang ada, Mas. Gojek. Ojek lokal. Jadi ya buat apa kalau ada fasilitas kita nggak pakai kan? Itu kan menghidupi juga ya. Iya. Artinya ekonomi di
setempat gitu ya. Hidup Tempatnya kan. bisa hidup juga. Iya, padahal aslinya jompo, Pak. Jadi Gak apa-apa kan? Gak apa-apa juga. Kalau mungkin kalau ada yang sampai ke puncak. mungkin itu kami pikirkan loh. Kalau udah tinggal nyebrang, udahlah naik ojek aja biar permudah gitu. Udah. Tapi itu nggak sampai pos 1. Base camp kira-kira 700 meter lah. 500, itu yang bisa 700 dicapai oleh ojek. Ojek, karena jalan ke atasnya udah nggak bisa Udah nggak mungkin. ya. Karena rusak jalannya. Jalanannya tuh batu, Mas. Batu-batu kayak anak tangga gitu. Oh, jadi trap-trap gitu. Nah, baru jalan sekitar 10 menit, 15 menit nyampe ke pos 1. Oke. Nah, di situ ada tempat makan. Waktu itu pas kita sampai, ibu-ibu nih ada 3 ada 3 warung, dan ternyata pas kami turun 3 warung itu buka gitu. Nah, mereka bilang pas kami naik mereka ada acara lah, ada hajatan gitu di bawah. Jadi mereka nggak buka. Nah, udah di situ kami istirahat sebentar, lanjut ke pos 2 gitu ya. Jalurnya masih sama kayak anak tangga, tapi dia disusun pakai kayu. Itu kita bergumam, ini siapa yang ngerjain begini? Ya pasti ya warga lokal juga. Ternyata iya, Mas. Atau ya. Warga lokal pas kami turun hari Minggu kami turun, warga lokal lagi bersihin, lagi kayu-kayu yang udah lapuk itu digantiin. Jadi mereka potong kayu, manggul sendiri pasang gitu. Jadi ternyata benar bercandaan itu, jangan-jangan kerja baktinya bapak-bapak, ibu-ibu, nanti hari Minggu kita kerja di jalur pos 2 ya. Ternyata bener dia ada ibu-ibu, bapak-bapak. Iya. Benar situ ya. Itulah. Nah, itu tersusun rapi gitu, jalurnya rapi. Cuma astagfirullah lah, ini maksudnya jalurnya nanjak gitu ya. Jalurnya nanjak kayak Gunung Putri lah gitu. Tapi rapi, tapi buat kami tuh kayak menyiksa, Mas. Maksudnya, oh ini nggak dikasih napas. Itu jalan terus. Dan monoton gitu. Kalau ketemu dada? Nggak sampai sih. Nggak sampai. Cuma dada ya. Melihatnya begini. Ya Allah. Ya Allah. Ini itu berapa jam? Itu jam berapa tuh sampai di pos 2 lah? Pos 2, pos 1 ke pos 2. Berapa jam? Itu kayaknya 2 jam deh kami. Sore berarti sampai ke pos 2 sore ya? Sore, udah sore itu, Mas. Udah malam. Jam 4. Jam 4-an itu lebih. Jam 2. Oke. Nah, di situ sempat buka apa namanya? Iya, buka nesting, buka kompor, kita ngopi gitu ya. Jadi menikmati sekali berarti. Menikmati, nggak buru-buru kami, Nggak Pak. buru-buru ya? Nggak buru-buru. Sore di gunung. Ya udah. Ngopi aja. Itu ngopi. Itu ngopi. Dimanapun gitu. Waktu kami kesasar di jalur Galudra juga ngopi yang penting, sampai ada marah-marah, ngopi dulu. Mau jalur ketemu atau enggak, ngopi dulu. Nanti itu kita cerita itu yang nanti lain. Cari. Itu episode yang lain. Oke, episode yang lain. Ngopi dulu. Jadi barang tuh di sharing, yang perempuan layaknya dia ikut open trip. Si Vinkan ini ya udah bawa di tasnya itu, dia bawa carrier, tapi peralatan pribadinya. Buat kami kebanyakan gitu, dia bawa jaket yang banyak gitu. Tapi ya mungkin dia ngerasa memerlukan jaket sebanyak itu karena nggak tahan dingin mungkin. Jadi ya wajar aja gitu. Tapi ya akhirnya barang-barang itu kami bagi bertiga lah. Jadi saya bawa 1 tenda masing-masing, tapi bawa air ya, karena itu wajib gitu, jaga-jaga. Jangan lupa itu ya, air 1 carrier tuh 1 air. Air yang 1,5 liter itu. Botol air mineral itu kan. Harus dibawa masing-masing gitu buat perbekalan. Kemudian tenda di sharing lah, tenda, matras, apalagi fly sheet, alat masak, itu di sharing, bahan baku makanan gitu. Dan yang paling berat rasanya sih di carrier-nya Om Culik. Padahal dia senior kami tuh. Ya, tapi kami nggak enak hati juga. Ini antara nggak ada pilihan lain. Sebetulnya ada 1 orang andalan kami, Hapsan, nggak ikut dia. Istrinya umroh. Di sebuah grup memang ada yang bagian tenaga, ada yang bagian penunjuk jalan, ada yang ngutak-atik, ada yang masak. Ada lah pokoknya lengkap. Nah, Om Culik ini juga chef sebetulnya. Jadi yang masak dia juga. Nah, Bapak enak dong ya. Kita modal tenaga ya. Nah, itu santai lah. Akhirnya
estimasi pos 2 ke pos 3 tuh. Jadi di bawah di base camp tuh kan ada estimasinya. Iya. Kami meleset semua tuh. Ya apa ya, balik lagi ke fisik sebetulnya. Jadi itu kan cuma estimasi, misalnya dari pos 1 ke pos 2 1 jam. Ternyata kami molor pos 2 ke pos 3 2 jam misalnya. Kami lebih dari situ. Dan sebetulnya normal-normal aja kalau perbekalan semua cukup. Terus jaket, jas hujan. Dan waktu mulainya kali ya. Dan waktu mulainya misalnya lebih pagi. Iya. Itu mungkin hitungannya ideal lah ya. Itu hitungan ideal. Lebih pagi lagi mungkin sampai pos berapa? Pos 3-nya atau pos 4 ngecampnya bisa lebih sore. Awal ya, iya. Nah, akhirnya sebelum ke Dusun Butuh ini kan kami baca-baca atau tanya teman-teman yang udah pernah ke sana. Di pos 4 itu memang sebetulnya camp area, Mas. Ada camp area. Tapi areanya terbuka. Makanya kami mutusin, oke, kita ngecamp di pos 3 aja. Nah, sampai di pos 3 itu di pos kita 3 udah lebih ketutup. Lebih ketutup. Ada banyak pohon. Kita ngindarin itu angin kan. Itu pasti bakal dingin banget kalau terbuka gitu areanya. Makanya kita putusin di pos 3 dan banyak teman-teman. Ada juga, tapi di pos 3 ada juga. Ada. Boleh juga ngecamp. Boleh. Memang ada areanya juga. Ada area tapi jaraknya kan kalau summit ke puncak jadi lebih lama. Lebih jauh. Udah akhirnya sampai pos 3 tuh kayaknya jam 6:30 malam. Jadi di jalur sempat pakai headlamp, bawa senter masing-masing lah. Jadi ya itu asal semuanya udah disiapin, rasanya ya udah. Emang nggak hal yang pertama juga kita jalan malam gitu. Jadi ya udah normal aja lah. Yang penting peralatan semua dilengkapin gitu, Mas. Udah sempat berhenti berapa kali gitu karena Om Culik jalan itu karena dia lagi ada luka tuh, Mas, di tangannya. Dia minum obat pereda nyeri. Jadi itu bikin ya berhenti dulu ya udah. Sampai sana buka tenda, Vin kan di tenda yang satu, kami bertiga di tenda satunya. Tapi makan malam dulu lah. Gitu. Nah, singkatnya dari pos 2 ke pos 3 tuh ada sungai kering yang bisa kita sungai yang tapi kering itu kita bisa ambil airnya, Mas. Jadi jalur ada aliran. Enggak ada, Mas. Enggak ada. Karena musim kering dia genangan jatuhnya. Genangan Aja. Jadi di situ ada di perjalanan pos 2 menuju pos 3 atau pos 3 menuju ke pos 4. Enggak jauh sih dari area camp itu ada genangan juga yang bisa kita ambil kalau kekurangan air. Nah, kami berpikirnya waktu itu ada air gitu. Jadi kami bawa airnya tuh kurang, makanya harus nyari. Tapi malam itu masih cukup nih, besok aja ambilnya. Ya udah, kita bertahan dengan air yang ada gitu. Ya nyatanya cukup gitu. Untuk masaknya waktu itu yang keringan tuh. Kita goreng nugget, ayam, apalagi yang kering-kering lah pokoknya. Belum bikin sop, belum bikin apa tuh, Mas, kalau yang Jepang itu, Mas? Ramen. Sup yang Jepang. Bukan ramen, apa sih yang sayur-sayur itu? Lupa saya. Kita sering bikin itu. Oke, besoknya kita summit nih. Rencana summit jam 4. 4 pagi? Jam 4 pagi. Wow. Itu berangkat dari pos 3. Dari pos 3 ke pos 4 estimasinya 2-3 jam. Pos 4 ke pos 5 2 jam. Itu kan estimasi gitu. Nyatanya kita bangun jam 5 tuh. Jam 5 ternyata mataharinya udah cerah banget, Mas. Udah bersih. Jadi jodoh-jodohan tadi itu di hari Jumat, Sabtu, Minggu kami tuh nggak dikasih hujan gitu. Cerah, benar-benar cerah. Jam 5 itu matahari udah mau nyembul gitu. Jadi dari pos 3 itu kita udah bisa ngelihat pemandangan yang aduhai lah ya. Jadi ada pemandangan Merapi, terus Gunung Telomoyo, Gunung Andong, Ungaran. Itu kalau dalam kondisi yang cerah kelihatan semua. Wah, indah banget. Birunya tuh biru banget. Kalau di Jakarta kita udah nggak lihat lagi yang kayak gitu. Di sana saya bisa nyaksiin itu dan nggak kebayar situ. Ketenangannya gitu. Enak lah. Tanjakan yang tadi itu lupa. Sejenak. Lupa. Sejenak.
Kalau dicerita inget lagi. Iya. Itu enak banget. Nah, dari pos 3 ke pos 4 jalurnya relatif kebuka udah Mas. Jadi kita nyusurin punggungan. Punggungan sampai akhirnya ketemu sungai yang kering tuh, mengering. Jadi sungai ini membelah gini. Jadi dari pos 3 ini kan puncaknya kelihatan Mas. Puncak Gunung Sumbing. Kalau dusun Butuh ini, Kaliangkrik ini namanya puncaknya puncak sejati. Jadi puncaknya puncak gunung itu kadang dinamain berbeda-beda, bukan kadang memang dinamain berbeda-beda. Sesuai jalur yang kita lewatin. Ada puncak Raja Wali dan lain-lain gitu. Di Kaliangkrik puncaknya puncak sejati. Iya, karena dia kalau saya baca kan dia puncaknya kayak bukan muter, karena itu pinggiran kawah. Betul. Pinggiran kawah. Dan tengahnya kawah tuh Mas. Iya, tengahnya kawah. Iya. Itu kan ya kalau saya baca ya, saya belum pernah sih. Cuman itu kan terakhir meletus itu 1730. Tahun 1730 itu terakhir meletus. Sehingga memang dia ini kan termasuk apa ya? Apa sih sebutannya ya? Saya lupa. Tapi ya itu, karena tengahnya kawah gitu, dan pinggiran kawahnya itu ya dianggap puncaknya lah. Puncaknya gitu. itu, karena titik tertingginya kan. Titik tertingginya. Puncak Raja Wali, lupa saya persis 3371 kalau nggak salah Sumbing itu. Lewat. Iya, 3371. Nah itu ada sungai yang tadi saya bilang puncaknya di sini. Iya. Jalur yang resminya tuh begini, muter gini. Sini, ini pos 4, baru naik sini sampai puncak. Nah di sini ada kayak pelataran yang bisa kita turun ke kawah Mas. Ke kawah tembus ke puncak Raja Wali. Gitu. Nah ini tadi ya, sungai ini nanti akan jadi titik cerita yang lain nih. Kita lewatin sungai, kita udah tandain. Pokoknya kebiasaan mendaki itu, setahu saya dia harus berpikir gimana cara dapetin air karena vital banget kan. Kita cari gitu, meskipun itu di genangan, ya apapun kita harus masak dulu. Seenggaknya nggak bisa dikonsumsi, ada sumber air. Itu bisa buat masak, kan direbus dulu aman lah. Kalau air masih ada air yang kita bawa kan, air mineral. Kita yang jalan duluan di depan Bandung sama Vinkan, saya sama Culik belakang. Santai nih, kadang kami tidur di jalur dulu. Sama tidur di jalur. Tidur di jalur. Kalau capek tidur. Pagi ya, Pagi jam 6, jam setengah 7 kami jalan. Jam setengah 7 jalan. Beda jaraknya tuh kayaknya 10-15 menit deh, mereka duluan. Mereka duluan tuh yang dua. Vinkan sama Bandung. Nah, jalan muter gitu. Kita udah lihat gini nih. Wah, puncaknya di sini nih. Ternyata jalannya begini. Wah, kok muter ini? Kita sempat ketemu area camp tuh. Area camp. Ternyata itu yang dari jalur saya lupa Argopuro atau apa gitu. Itu ada area camp. Kita pikir tuh pos 4. Ternyata pos 4 masih di atas setelah kita muter. Waduh. Tidur dulu. Ya udah. Foto-foto. Ya udah menikmatin aja. Ya. Kalau fisik kan nggak bisa dibohongin ya maksudnya. Apalagi kami nggak dikejar harus turun cepat. Kayak kalau misalnya ke Semeru, ke mana Slamet. Berburu dengan waktu itu. Iya, di jam-jam tertentu harus sudah turun. Ini nggak ada apa-apa lah ya. Nggak ada, udah. Resiko ditanggung sendiri. Jadi karena selama kita bawa air cukup, ya udah. Yang mana? Dan cuaca cerah ya. Cuaca cerah. Kalau gitu. cuaca buruk ya itu lain soal. Lain soal itu. Udah kita ya udah ketemu dikasih tahu pendaki lain, Mas ditunggu sama temennya yang ada ceweknya ya. Di mana? Di pos 4 lagi tiduran. Pos 4. Saya pikir pos 4 di bawah tadi. Enggak Mas, baru di atas. Waduh. Menghela nafas lagi. Udah sampai ke atas, akhirnya sampai juga pos 4. Dari pos 4 baru kelihatan puncaknya. Dan itu masih jauh Mas. Kayak bisa kita gapai tapi kita tahu itu jauh gitu. Wah, itu puncaknya. Tapi itu jauh kalau dijalanin gitu. Kira-kira gitu. Iya. Udahlah. Dari situ lihat ke puncak itu ada kelihatan trek lurus atau ya terus kemudian ketutup bukit lagi ada kayak bukit aja Mas, nggak ada jalur yang kelihatan bisa kita susurin gitu. Susurin langsung. Itu kayak ya udah bukit aja. Tapi kalau kita jalan pasti muter nih gitu. Kalau kita jalan ada jalurnya dan biasanya kalau gunung yang dikelola, yang udah resmi dikelola, dia kasih tanda apapun Mas, entah dia sedotan yang diikat di pohon
atau dia pelang-pelang yang dia pasang itu memudahkan kita untuk jalurnya ini supaya nggak kejauhan muter punggungannya kan beda jalur lagi gitu. Ya itu pedomannya gitu. Jadi di situ ada sedotan putih sama pelang. Jadi ya udah ikutin itu nggak akan jauh gitu. Meskipun geser di sini, tetap di sininya ada bisa ke sini gitu. Nah lanjut di sampai puncak itu kita saya sama Culik nyampe puncak kayaknya jam 12:30 deh. Jam 12. Wow. Iya kayaknya 12:30. Saya entar cek di foto. 12:30 tuh seingat saya. Temen Bandung sama Vinkan udah 1 jam lebih dulu ternyata. Sorry enggak. Berarti itu jam 12 kurang. Karena Bandung patokannya kalau jam 12 saya berdua nggak nyampe, mereka akan turun. Jadi kami udah punya kebiasaan nih. Jadi udah punya patokan gitu. Kalau sekitar ada rulesnya sendiri dia. Kalau sekitar 2 jam misalnya anak nggak nongol ya udah kita pulang. Karena mereka pasti akan pulang. Entah itu capek, entah itu kekurangan air gitu Mas biasanya. Kami nggak akan maksa, ya udah gitu. Tapi sejauh perjalanan sama Bandung Open Trip nyampe semua, cuma molornya nggak kira-kira gitulah kira-kira. Ya namanya menikmatin. Ya betul. Ya udah di puncak tuh kita makan mangga dulu, foto-foto bawa mangga. Bawa mangga kan. Jadi bawa mangga 2 dan satunya kan udah dimakan sama Vinkan dan Bandung. Nah, itu jatah saya sama Culik lagi. Rasanya beda ya pasti. Waduh, nikmat banget. Rasanya beda makan mangga di puncak. Sejati. Waduh, itu enak banget. Ya. Gitu. Nikmat lah, tapi ya kami sharing juga akhirnya ke mereka. Pas mangga di kayaknya. Benar-benar kita kupas ya. Jadi bukan dipotong, udah kipas aja dulu, bawa pisau, bawa itu. Udahlah, kita mereka pulang duluan, turun duluan. Karena buat itu masak kan kalau turun ya harus ada yang nyiapin bikin minuman, teh hangat, kopi. Biasanya gitu, siapa yang itu duluan ya udah balik duluan. Kami di situ sempat tidur dulu di puncak tidur. Ada anak-anak dari Pati bertiga mereka. Anak-anak bawa Pati dari Pati dan mereka bawa keril. Kita tanya kan, kok kerilnya dibawa? Takut hilang karena keril nyewa. Keril nyewa dan tenda nyewa. Oh iya. Jadi kalau kami kan tinggal di pos 3. Barang-barang dibawa ditinggal. Kebiasaannya gitu. Ditinggal yang dibawa ya yang perlu yang penting-penting aja lah. Yang bisa dipakai tas kecil sama minum kan. Kalau summit itu. Nah itu 3 orang itu ya udah sampai ternyata dia lewat jalur bukan dari jalur Kaliangkrik Mas. Beda dia jalur saya lupa jalurnya apa. Tapi pokoknya kita ketemu di puncak. Nah di puncak ngobrol gitu. Akhirnya kami pulang duluan. 12:30 kami pulang duluan ya benar. Kami pulang duluan. Turun jadi turun gini. Jadi biasanya turun tuh lebih cepat Mas. Daripada naik ya karena kan jalur yang sama atau jalur sama kecuali dia lintas. Kalau lintas dia ke kawah terus naik ke Raja Wali. Ada juga itu iya. Ada juga yang melakukan itu. Jadi tektok dia naik dari Kaliangkrik turunnya dari jalur puncak Raja Wali itu Mas. Tapi kami enggak, kami kan barang-barang di pos 3. Di pos ini ya. Turun ya cuma masih agak lama gitu karena nahan lutut. Bisa aja mungkin cepat tapi lutut nanti kan buat persiapan besokannya. Ya kami mengukur diri lah kira-kira gitu. Iya benar. Mengukur diri. Nah, itu ya Sobat WK. Naik gunung itu bukan soal gaya-gayaan tapi ngukur diri. Ya, ngukur diri. Kalau masih muda itu ya silakan aja. Pasti mampu lah. Tapi kalau kita besokannya ada kerjaan ya harus turun lagi jauh ya harus bawa mobil bahkan kan dipikirin itu jangan maksa jangan maksa. Kalau perlu porter sebetulnya pakai aja porter ya. Bukan sesuatu yang hina gitu loh beda-beda lah orang kan naik gunung buat apanya menikmatinya kan justru mungkin lebih menikmati kalau pakai porter misalnya gitu. Tapi kebiasaan kami belum gitu kecuali nanti gunung yang lain masih bisa. Turun lah ya. Turun ternyata disusul tuh Mas sama bocah-bocah Pati ini. Ada bocah Pati Semarang, yang 2 Pati, yang 1 Semarang kayaknya tuh. Turunnya tuh mereka, ini misalnya tas nih, tasnya tuh dilempar.
Biasa dilempar. Tas dilempar, tas isinya tenda dilempar, baru mereka turun, ada 1 orang. Nah terus saya lihat 2 orang tuh melipir ke kanan. Jadi harusnya jalurnya kan begini tadi muter ya. Iya. Jalur normalnya kan. Baru nyampe yang di aliran sungai ini. Yang tadi saya bilang di aliran sungai ada pohon. Begini melintas. Itu jalur resminya. Dia melipir ke kanan sini nih. Nah, memang jalurnya tuh rumput, Mas. Saya nyebutnya rumput rebahan. Iya, rumputnya. Ya artinya kan bekas diinjak atau diseluncurin orang. Oke. Kita liatin, saya berusaha jalur normal kan. Cuma kita liatin, kok lama-lama anak ini di bawah nih. Kok cepet gitu? Iya di bawah. Terus yang satunya yang ketinggalan, yang tadi ngelempar-lempar tenda, dia udah ketinggalan, salah langkah, udah nggak berani ngikutin. Dia akhirnya mundur ikut jalur normal. Jalur normal, muter gini jadinya. Nah, kita kan ngelihat ya, wah ini motong 1 punggungan, Mas. Daripada begini, ya mending begini dong. Iya. Nah di pos kami itu di pos 3 itu kan ada, kami pakai flashlight warna oranye, itu kelihatan banget di sini. Jadi untungnya tuh cuaca cerah, Mas. Jadi kita bisa kelihatan semuanya gitu. Itu gunung-gunung, bukit-bukit masih kelihatan. Flashlight kami tuh kelihatan di sini. Wah, apa namanya? Kita itu bisa motong gini, Mas. Potong, ya? Iya, tinggal motong kan. Itu tinggal motong. Akhirnya, tapi saya udah di bawah. Culik masih di atas kan. Saya begini. Lik, gas nggak? Culik kan digituin. Gasnya Eko dari tadi gas mulu. Gas. Akhirnya udah ke bawah. Gas, Mas, dia, Mas, nyari jalur. Kami udah begini, melipir lagi ke atas. Itu rumput-rumput kan. Itu rumputnya tinggi-tinggi tapi kita nggak tahu karena sungainya mengering kan, ada batu-batu yang ya kami pegangannya di rumput aja. Akhirnya dia udah masuk, berpindah punggungan gitu. Jadi harusnya gini muter. Nah saya begini, terperosok di situ tuh. Itu saya, lik, gue masuk jurang. Tapi saya masih pegangan. Nah masih ada pegangan gini. Culik memang udah tahu jalur itu makanya dia muter begini. Tapi saya pikir biar cepet, udahlah saya ini. Akhirnya untung masih ada pegangan, saya balik lagi ke atas. Balik lagi, Mas. Udah. Alhamdulillah tuh. Kita masih lihat anak itu jalan, Mas. Jadi yang tadi Mas Luki bilang kelihatan jalur, kelihatan dari atas itu karena cerah kelihatan. Yang rumput rebahan kan beda sama rumput yang berdiri kan. Itu kelihatan, Mas, ada. Dan yang bikin kita yakin karena di sebelah sana flysheet tempat teman-teman ngecamp. Sebelah sini ada sebelumnya belum kelihatan ya. Aliran sungai, batu-batu, pohon yang jadi patokan kami tadi. Yang ngebelah itu. Nah, akhirnya kita susurin. Harusnya bisa di situ kan? Harusnya bisa gitu secara logikanya ya. Logika. Tapi kan kita nggak tahu jalanan ini. Tapi ada, Mas, jalur itu. Jalur itu. Wah, kita benar-benar. Jadi turunnya tuh nggak jalan begini, nggak. Gini, Mas. Kayak perosotan. Iya, kayak perosotan. Gitu. Sampai si Culik tuh kelebihan merosot, jadi dia gitu. Udah gitu tangannya kan nyeri ya gitu. Jadi waduh muter gitu. Wah itu asli sih. Kalau nggak cerah kami nggak berani kayaknya. Seprofesional, sesering-seringnya naik gunung, ya harus berhitung lah. Itu karena cuaca cerah mendukung, jadi dan kelihatan jalurnya, Mas. Jadi oke lah. Ya gitu. kalau dibilang curam, Mas. Curam. Dan kalau misalnya kan punggungannya banyak gini. Kalau ke punggungan sebelah sini jurang ya. Jurang itu tadi batu-batu itu. Cuma di sebelah sini kan masih relatif lega tuh. Akhirnya udahlah saya videoin dulu. Tadinya saya nggak mau videoin tuh. Cuma kapan lagi? Ada videoin. Videoin aja. Bisa nanti footage ya. Iya. Lihat footage nanti. Jadi videoin aja dulu. Jadi ya udahlah ketemu jalur atau enggak, kami udah. Pokoknya turun. Kami udah ada di situasi yang lebih sulit lah kira-kira. Jadi udahlah nikmatin aja gitu. Videoin, akhirnya ketemulah jalur itu, patokan itu. Sampai, Mas. Anak-anak itu lagi buka baju, mandi di genangan. Ya mereka tahu dari mana ya? Nah itu saya tanya, Mas tahu dari mana jalur ini? Aku udah dikasih tahu temanku, Mas. Oh jadi
mereka dikasih tahu temennya kalau turun memang bisa lewat bisa situ Mas. jalan potong itu ya. Jalan potong itu. Cuma memang curam. Ya harus hati-hati. Dan harus berhitung ya. Kalau naik nggak bisa. Kalau naik nggak bisa. Nggak bisa, nggak mungkin itu. Iya, karena Licin. turunnya aja hampir nggak bisa. Ibaratnya hampir rebah ya itu ya. Rebahan itu. Hampir rebahan. Gimana naiknya kan gitu. Kode itu kami cuma ngikut rumput yang rebahan Mas. Iya. Ya udah, ngikutin aja gitu. Jangan buka jalur baru tuh. Nah, itu rawan. Yang saya bilang tadi saya terprosok ke cuaca cerah, harus cuaca cerah gitu. Jadi harus berhitung itu. Jadi misalnya teman-teman mau cobain jalur itu, ya. Nih Sobat WK kalau mau coba jalur itu seluncuran ya, itu yang di punggungan sebelah kanan kondisinya cerah. Kondisi cerah. Berhitung, dan kalau ragu-ragu jangan, lebih baik jangan. Jangan, mendingan gitu. Kalau misalnya yang normal aja. Ya itu cuma motong punggungan gini, tapi kami ngerasa tertantang sebetulnya. Iya. Bocil kok bisa nih. Sedangkan kami berpikir kami kan udah sering dari dulu dilatih gitu-gitu, ya udah ikut aja. Petualang tertantang dong, ada jalur baru gitu. Dan jelek, gas nggak? Gas lah gua ya udah. Akhirnya sampai Mas di situ. Nah, akhirnya saya istirahat dulu di situ. Nah, culik tidur, ya udahlah. Kami ngambil air kan, minta botol gitu, dan ternyata isi carrier-nya si anak-anak Pati Mas Semarang itu ada air mineral galon. Dia masukin dalam carrier. Galon. Ya astaga. Jadi persis kalau kita lihat video-video di Gunung Rinjani itu ada porter bawa galon, ya itu. Ya itu dia. Tapi kosong. Nah, kita sempat tanya, itu lu bawa semua full? Enggak lah Mas, saya isi cuma setengahnya. Tapi tetap aja masukin galon ke dalam carrier. Nah itu Mas, wah itu epic banget gitu. Ada khawatir, takut, cemas, tapi ya akhirnya seru. Iya, kalau ya mungkin ya setiap perjalanan memang harus ada cerita, dan ini itu dia. Ceritanya ya itu. Ceritanya. Ada nyobain jalur maut itu ya. Jalur seluncuran itu. Seluncuran. Wah itu benar-benar begini Mas. Klik. Ini gimana nih? Ya udah kita saling berhenti dulu, observasi gitu. Mana lagi? Oh ya udah gitu. Culik yang di depan, saya cuma ngikutin di belakang. Saya sibuk videoin. Ya udah akhirnya motong satu punggungan, dan anak yang buang-buang keril itu udah sampai sama temen-temennya. Kok udah sampai Mas? Ya dia takut Mas sendirian, makanya jalannya ngebut gitu. Jadi ini kan yang tadi saya bilang, dia mau ngikutin temennya udah nggak berani, dia akhirnya muter jalur normal. Nah kita dari sini, tapi dia udah nyampe di situ, gitu. Ya udah di situ istirahat sebentar, itu kira-kira jam 3 deh Mas. 3 sore. Jam 3 sore, jadi lebih cepat turunnya. Tapi tetap karena kami kelamaan istirahat, sampai camp lagi tuh kayaknya jam 4:30, 5. Nah di camp udah ada nata de coco sama irisan buah mangga. Waduh itu seger banget. Setelah pastinya si teman Mas Eko itu Bandung dan itu pasti jalan situ. Enggak, tapi dia mau jadi gini. Kalau ceritanya Bandung sama Vinkan, dia lewat jalur normal, kan gini muter. Iya. Tapi katanya dia motong sedikit gini. Motong sedikit. Karena Vinkannya ternyata fobia ketinggian, dia turun jatuh. Oh gitu. Iya. Kita juga baru tahu karena kita baru naik sama dia kan pertama kali. Ya udah dia ketinggian, tapi akhirnya nyampe gitu. Dia nggak berani lihat ke bawah, ini nggak berani gitu. Dan ada temen kami juga yang memang fobia gitu. Tapi ya udah akhirnya alhamdulillah selamat. Tapi dia nggak lewat sini. Gitu. Jadi awalnya kami lihat rumput rebahan itu ada anak-anak SMP sebetulnya. Waktu kami naik, anak-anak SMP turun. Yaitu perosotan itu Mas. Tapi saya nggak tahu apakah dia lewat jalur normal atau dia lewat ke kanan. Tapi yang jelas kalau cuaca cerah, jalur itu, rumput rebahan itu kelihatan ada jalur sampai ke bawah, sampai ke titik sungai kering itu. Ya itu kuncinya cerah aja sih Mas. Kalau nggak cerah kami juga nggak mungkin berhitung lah. Mendingan lewat jalur normal. Di mana-mana juga yang dianjurkan ya jalur yang memang udah diciptakan atau dibuat sama pengelola lah, kira-kira gitu, pengelola Taman Nasional. Udah hari Sabtu
Kami ngecamp lagi. Biasanya kan langsung turun ya. Banyakan orang tuh langsung turun, langsung pulang. Ngecamp lagi karena ya itu tadi kami pendaki yang slow, santai gitu ya, santai banget itu. Ya, santai banget udah. Persediaan emang cukup, lebih dari cukup, ya udah kita ngecamp lagi. Isi minimarket digendongnya gitu. Itu udah diceritain sama mereka, wah gila gitu ya. Akhirnya diceritain lagi soal Galudra, soal jalur-jalur yang lain. Itu keluar lagi ceritanya. Udah, akhirnya singkatnya, nah Sabtu itu mulai rame Mas. Open trip lain yang bawa pencinta-pencinta gunung buat naik ya, ketemu. Udah rame, makin rame tuh ke pos 3. Udah kami tidur kayak biasa, dan malam kedua ini nggak lebih dingin dari malam pertama. Jadi secara umum ya itu, kalau yang bisa kita nikmatin tadi pemandangannya tuh dari pos 3 ke puncak tuh, kalau lagi jodohnya indah banget. Apalah hutan awan, tadi gunung-gunung yang saya sebut, Merbabu, Merapi, Andong, Telomoyo, Ungaran tuh kelihatan. Di sebelah sana di puncak, dari puncak sejati kalau cerah kita bisa lihat Sindoro. Jadi kan triple S ya. Sindoro, Sumbing, Slamet yang paling tinggi atapnya Jawa Tengah gitu kira-kira. Itu kelihatan, dan alhamdulillah bisa ngelihat semua itu Mas. Meskipun nggak selalu cerah kan, ada berawannya. Lebih banyak cerahnya sih, cerah lah pokoknya. Situ muka saya sampai gosong, harusnya pakai apa? Krim ya, apalah itu namanya, saya nggak biasa pakai itu. Sunscreen. Ya itulah pokoknya. Jadi turun-turun tuh ya hitam, apa merah-merah kayak udang. Udah, akhirnya balik hari Minggu pagi, turunnya tuh lebih cepat. Minggu pagi kita beres-beres. Nah, ada satu yang penting di sini. Itu kan sampah dibawa, digendong culik. Jadi semua tuh kebiasaan memang sampah dibawa gitu. Dibawa turun ya. Kalau ikut open trip nggak usah dipikirin karena udah diurus yang bikin open trip itu kan. Tapi kalau naik berkelompok ya harus dipikirin itu. Termasuk puntung rokok tuh dihitung. Puntung rokok, terus apalagi tisu, semua dilihat, terus snack semua dihitung. Even bawa madu misalnya, mana bungkus madunya, mana pasangannya, itu semua dibongkar lagi di base camp itu. Dicocokin lagi. Nah, kesalahan kami nggak baca. Waktu registrasi kan ada formulir yang harus tanda tangan. Di situ ada syarat-syarat. Kami nggak baca kalau di gunung, sebetulnya di gunung manapun kayaknya ya. Setahu saya di Jawa gitu. Kalau di luar itu sebetulnya fleksibel, dan kami bawa tisu basah. Tisu basah itu kan kami bawa buat mempermudah untuk nyuci. Iya. Karena gunung di Jawa tuh airnya jarang-jarang, sulit gitu. Tuh ampun deh gunung Jawa. Ya kami bawa itu untuk mempermudah. Dan sampahnya pun pasti kami buang ke trash bag yang nanti diiketin di tas atau dimasukin ke carrier. Itu pasti kami bawa turun gitu. Cuma mungkin ya dari pengelola tisu basah ini dilarang sebetulnya Mas. Jadi tercantum di situ dilarang. Tisu basah dilarang? Dilarang bawa tisu basah. Nah, karena mungkin untuk kalau misalnya mohon maaf kita BAB gitu, itu kan terbuang dan dia kan tidak bisa terurai. Nah itu yang dikhawatirkan. Rasanya itu. Akhirnya didenda kami Mas. Karena nggak merhatiin apa yang ditanda tangan, tisu basah terutamanya. Dan puntung tuh diinget-inget, puntung tadi dibuang di mana? Misalnya kita masukin ke botol air mineral mana gitu, dicari, dituang ini jumlahnya gini, satu bungkus rokok misalnya 16 rokok. Nah itu dicari yang bukan kretek ya, yang ada filternya. Itu dicari tuh. Nah yaudah akhirnya kami kena denda. Tapi ada kompensasi dari pengelola gitu. Kita diperkenankan untuk nanam pohon gitu lah Mas. Kira-kira gitu. Jadi balik lagi tergantung bagaimana kita komunikasi ke pengelola. Ya itu alhamdulillah ya udah bisa balik dengan selamat sampai Jakarta tuh jam 1 kayaknya. Kami baru balik dari sana tuh jam 3.
3 atau setengah 4 mampir makan bakso. Udahlah, lewat kota Magelang, lewat tol yang Bawen itu. Makanya kami tahu, oh bisa. Gitu Mas Luk, kisahnya. Kisahnya luar biasa ini. Tapi faktor cuaca itu pemilihan waktu berangkat juga artinya waktu pendakian juga biasanya dihitung ya. Artinya kami kita nggak asal-asalan terus kemudian musim hujan kita berangkat gitu, nggak gitu ya. Kan ini musim hujan sebetulnya. Iya, betul. Tapi ada baru mulai, kan? ini website cuaca yang bisa diakses. Kita bisa lihat tanggalnya. Kapan waktu yang dan itu akurat. Memang sebelum ke sana saya lihat situsnya. Itu di Sabtu Minggu cerah. Jumat memang berawan dan Senin hujan. Dan benar ketika turun Minggu sore itu kabut Mas. Nggak dikasih cerah sama sekali. Waduh itu kabut. Untung udah turun. Tapi ada aja orang yang naik rombongan. Nah itu ngelihat situs itu ternyata bukan ternyata sih. Memang lebih sering akuratnya Mas. Jadi memang bisa jadi salah satu pegangan lah ya. Iya. Ketika akan mendaki gunung. Kita mau cek gitu. Itu kan saya ceknya November, kayaknya Oktober deh. Oktober atau bulan sebelumnya masih cek berkala tuh. Oh, ternyata di tanggal segini nyocokin sama jadwal kami semua. Oh, pas nih. Ya udah jalan. Gitu, Mas. Soal biayanya tadi ya itu karena kami sharing ya. Bensin, tol itu sekitar kalau nggak salah pertama tuh 300 gitu. Yang kedua sekitar 500-an karena kan kami lewat tol Bawen. Terus bensin sekitar 500-an, tiket masuk tadi 25.000, udah sisanya apa lagi? Ya karena kami didenda, harusnya nggak didenda sih. Tiket parkir mobil tuh kayaknya 40.000 deh. Nginap itu ya? Nginap. Berapa 4 hari itu berarti. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, iya 4 hari. Itu sisanya semua makanan banyak berlimpah di sana. Kalau kita mau belanja di base camp juga masih bisa. Jadi ya nggak khawatir kekurangan. Itu aja yang perlu dicek di aturan gunung tuh beda-beda gitu. Makanya harus dicek gitu, ditanya gitu kalau misalnya harus dibongkar. Itu yang tadi saya bilang kesalahan. Bongkar harusnya betulnya. Cuma kan kami tuh kadang packing udah rigid banget gitu loh Mas. Udah sesimpel mungkin. Udah dipadetin ini enggak. Ya, kalau kita ini lagi repot gitu, belum tentu balik. Jadi ya udah karena nggak dibongkar itu tisu basah yang jadi persoalan. Gitu. Ya Masuknya udah berapa gunung kan? Waduh berapa ya? Nggak banyak lah tapi Selamat udah. Merbabu, Gede, apalagi Sagara ada nanti cerita-cerita beda-beda tuh. Itu beda lagi. Kacau. Sagara. Nah, nextnya mungkin kemana nextnya? Luar Jawa. Pengen di luar Jawa. Jawa. Kan saya belum pernah di Sumatera, saya belum pernah. Kerinci. Rencana ada teman juga senior juga Bang Ahmad Sabran. Mau janjian mau ke Kerinci. Mau ke Kerinci juga nih. Kerinci. Terus di Sulawesi saya belum pernah. Ahli gunung. Beliau ahli gunung. Terus ke Sulawesi belum pernah, ke Kalimantan belum pernah, Papua tuh puncaknya. Tapi kan belum modal. Bang Ahmad Sabran yang kemarin ya. Latimojong. Sobat WK bisa lihat videonya, nanti linknya ada ke Gunung Latimojong. Itu ceritanya berbeda lagi. Atap Sulawesi. Itu lebih. Rinjani udah ya? Rinjani mah belum. Rinjani belum? Belum. Itu Rinjani rencana bulan Mei. Ya mudah-mudahan duitnya semua terkumpul. Sehat penting tuh sehat. Cuaca bagus dan berangkat. Cuti di approve. Itu penting. Gas. Gas ya nih, gas. Oke, terima kasih Mas Eko. Cerita-ceritanya menarik. Ngupas mangga di Puncak Sejati dan nyusurin seluncuran. Aduh. Cerita apa? Setiap gunung beda-beda ya. Iya, jadi teman-teman kalau mau mendaki ya pastikan fisik ya sebetulnya. Fisik yang utama fisik. Fisik gitu sama. Fisik, kedua fisik, ketiga fisik. Ketiga fisik, baru 4 mental. Tapi kadang katanya ada yang mentalnya drop, fisiknya sebagus apapun
terkuras gitu. Tapi kami di tahapan kami rasanya fisik sih tantangannya. Mental udah terlatih. Aduh, ya mudah-mudahan lah. Gitu Mas. Baik Mas Eko. Siap Mas. Terima kasih banyak atas ceritanya. Sama-sama Mas. Pendakian Gunung Sumbing. Nanti next kita cerita gunung lainnya yang sudah pernah didaki dan mungkin rencana yang akan didaki. Siap. Oke. Baik, Sobat WK, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Mas Eko Priyono, pencinta keindahan alam. Nggak mau disebut ahli gunung. Ceritanya sangat seru. Nantikan cerita kami di Wajah Warta Jelajah lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan dan persiapkan diri jika ingin menjelajah. Indonesia indah, masa mau di rumah aja. Iya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.